Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Kaila Eftina Syakira dengan NIM 0725111044, Maulina Hamidah dengan NIM 0725111029, Zahrani Nadine Salsabila dengan NIM 0725111019, dan Dewangga Brahmantio Abimanyu dengan NIM 0725111063. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan mengenai diagnostik seluler. Materi yang akan kami bahas kali ini mencakup 4 topik, yaitu proses apoptosis, nekrosis, inflamasi, dan aktivasi leukosit. Proses yang pertama ada apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel yang terprogram dan terkontrol secara genetik, terjadi secara alami untuk menghilangkan sel yang rusak, tua, atau tidak diperlukan tanpa menyebabkan kerusakan pada jaringan sekitar. Proses ini krusial untuk menjaga homeostatis tubuh. Sekuensi apoptosis. Proses yang pertama ada kondensasi kromatin. Sel mulai mengalami apoptosis. Kromatin atau DNA di dalam inti sel memadat dan inti sel mengecil. Ini merupakan tanda awal bahwa sel akan mengalami kematian terprogram. Yang kedua, apoptotic blebbing. Membran sel mulai membentuk tonjolan-tonjolan kecil atau blebs. Bentuk sel menjadi tidak beraturan karena struktur sel mulai mengalami perubahan. Yang ketiga, apoptotic bodies. Sel kemudian terpecah menjadi beberapa fragmen kecil yang disebut apoptotic bodies. Fragmen ini masih dibungkus oleh membran sel dan berisi bagian inti atau organel sel. Proses yang keempat ada fagositosis. Fragmen-fragmen sel tersebut kemudian ditelan dan dihancurkan oleh sel makrofag melalui proses fagositosis, sehingga sel yang mati dapat dibersihkan tanpa menimbulkan peradangan. Setelah kita membahas apoptosis, kita akan lanjut masuk ke materi nekrosis. Nekrosis bukan sekedar kematian biasa. Ini adalah kematian sel patologis akibat cedera fatal yang bersifat irreversibel. Bayangkan, sistem yang dihantam paksa oleh faktor eksternal, seperti hipoksia, yaitu saat sel kehabisan nafas atau oksigen, dan ada infeksi bakteri atau virus, paparan toksin yang berbahaya, hingga trauma fisik yang menghantam langsung. Proses ini tuh tidak terkontrol, merusak struktur seluler, dan selalu memicu respon peradangan atau inflamasi pada jaringan sekitar. Ibarat sebuah gedung yang meledak, puing-puingnya pasti akan mengganggu rumah tetangga di sebelahnya. Tapi bagaimana sebuah sel bisa hancur total? Nekrosis itu bukan kejadian instan, melainkan sebuah sekuensi, rangkaian kegagalan sistem yang berurutan. Semuanya dimulai dari kegagalan ATP. Bayangkan, baterai utama sel tiba-tiba drop. Penurunan drastis energi seluler ini menyebabkan pompa ion membran gagal berfungsi. Tanpa tenaga untuk menjaga keseimbangan, sel mulai kehilangan kendali atas pintu masuk dan keluarnya. Masuk ke tahap kedua, yaitu pembengkakan sel atau swelling. Karena pertahanan pintu sudah jebol, air dan kalsium masuk secara tidak terkontrol. Akibatnya, organel membengkak secara masif. Sel yang tadinya kokoh kini berubah jadi seperti balon yang ditiup terlalu kencang. Di tahap ketiga, yaitu ruptur membran atau lisis. Sistem benar-benar hancur. Membran sel pecah secara brutal karena tekanan internal yang sudah berlebih. Dinding pertahanan sel jebol total dan tidak ada lagi batasan antara isi sel dengan dunia luar. Terakhir, fase keempat yaitu pelepasan konten. Ini adalah bagian paling beresiko. Enzim lisosom dan isi sel tumpah ke ruang ekstraseluler. Tumpahan ini memicu alarm inflamasi hebat pada jaringan. Inilah alasan mengapa area yang mengalami nekrosis biasanya terasa sakit dan membengkak. Untuk benar-benar memahaminya, kita harus melihat matriks diagnostik ini. Nekrosis punya lawan bernama apoptosis. Perbedaannya sangat kontras. Yang pertama yaitu sifat proses.
Apoptosis itu rapi, terprogram, dan fisiologis seperti pensiun. Sedangkan nekrosis itu patologis akibat cedera seperti kecelakaan. Untuk ukuran sel, di apoptosis sel mengecil atau menyusut, tapi di nekrosis sel justru membengkak. Untuk membran sel apoptosis tetap utuh membentuk blebs. Sementara nekrosis langsung pecah atau lisis. Pada respon jaringan, apoptosis sangat sopan karena tidak memicu inflamasi. Sedangkan nekrosis, dia memicu inflamasi hebat. Pada akhirnya, sel apoptosis difagositosis secara rapi atau dibersihkan, sedangkan nekrosis membiarkan kontennya tumpah dan merusak sel sekitarnya. Jadi, sementara apoptosis adalah cara tubuh menjaga keteraturan, nekrosis adalah peringatan bahwa ada sesuatu yang salah dalam sistem. Inflamasi, respon vaskular dan seluler protektif tubuh terhadap cedera jaringan atau infeksi mikroba, bertujuan untuk mengeliminasi agen penyebab, membersihkan sel nekrotik, dan memulai proses penyembuhan dan perbaikan jaringan. Ada 5 tanda utama yang terjadi saat peradangan akut. Yang pertama, rubor kemerahan akibat peningkatan aliran darah vasodilatasi. Yang kedua, kalor panas. Suhu meningkat di area cedera karena aliran darah hiperemik. Yang ketiga, tumor bengkak, akumulasi. Cairan edema di ruang antar sel. Yang keempat, dolor nyeri. Akibat tekanan pada saraf dan pelepasan zat kimia, perangsang nyeri prostaglandin. Yang kelima, funstio laesa, hilangnya fungsi normal organ atau sendi karena kerusakan dan pembekakan. Proses peradangan terjadi dalam 5 tahap berurutan. Yang pertama ada deteksi anomali, makrofag mengenali adanya patogen atau sel rusak. Yang kedua, pelepasan mediator, sel mengeluarkan sinyal kimia sitokin, histamin sebagai alarm. Yang ketiga, perubahan vaskular, pembuluh darah melebar dan dindingnya menjadi lebih permeabel, bocor agar plasma keluar membawa nutrisi pertahanan. Yang keempat, rekrutmen sel imun, sel darah putih ditarik menuju area cedera. Yang kelima, resolusi dan perbaikan, patogen dimusnahkan dan jaringan dimulai diperbaiki fibroblast. Aktivasi dan rekrutmen leukosit, proses dinamis dan terukur di mana sel darah putih leukosit terutama neutrofil dan makrofag berpindah dari sirkulasi darah menuju jaringan yang terinfeksi atau cedera untuk menjalankan fungsi fagositosis dan pertahanan. Lalu ada mekanisme rekrutmennya. Yang pertama ada rolling atau bergulir. Leukosit bergulir melambat di sepanjang dinding endotel pembuluh darah, dimediasi secara spesifik oleh molekul selektin, ikatan lemah dan sementara. Lalu ada tahap adesi atau penempelan kuat. Leukosit berhenti bergulir sepenuhnya dan melekat kuat pada dinding endotel, dimediasi oleh integrin leukosit yang berikatan dengan ICAM1 endotel. Yang selanjutnya ada transmigrasi atau diapedesis. Leukosit menyusup keluar dengan merubah bentuk melalui celah antara sel endotel pembuluh darah menuju jaringan di mediasi PKM1. Lalu ada tahap kemotaksis, pergerakan taktis dan terarah leukosit menuju lokasi infeksi mengikuti gradien sinyal kimia kemokin. Lalu tahap terakhir ada fagositosis, yaitu leukosit menelan patogen atau debris ke dalam fagosom dan menghancurkannya. Kesimpulan dari materi yang dibahas, pertama, apoptosis, yaitu kematian sel terprogram dan bersih, esensial untuk menjaga homeostatis tubuh. Yang kedua, ada nekrosis, yaitu kematian sel patologis akibat cedera fatal, memicu kebocoran dan peradangan. Yang ketiga, ada inflamasi, protokol pertahanan awal, vaskular dan seluler tubuh untuk mengisolasi
dan mengatasi agen cedera. Yang keempat, rekrutmen leukosit, yaitu mobilisasi taktis sel imun dimulai dari rolling, adesi, transmigrasi, diakhiri oleh kemotaksis untuk mengeliminasi ancaman lokal. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.